Buka bersama dengan saya di Keluaran pasal yang ke-29 ayat 22 sampai 25. Jadi saya kasih sesuatu yang straightforward ya. Artinya saya tidak akan kasih contoh-contoh sebisa mungkin, ilustrasi-ilustrasi, nggak usah, sudah langsung aja to the point pada Anda. Dan segala macam kiasan, cerita semuanya sudah biar buku aja yang melakukan tugas itu. Saya sudah pernah menulisnya, saya tidak akan ulangi. Ada beberapa cerita-cerita yang saya ambil juga dari biografi, saya nggak tahu masih ada nggak. Itu biografi bukan autobiografi, saya tidak menulis sendiri, tapi seorang rekan yang menulisnya. Waktu saya umur 29, dia interview ini itu, semua orang sekelilingku, lalu dia tuliskan bukan untuk memegahkan manusia, tapi untuk menceritakan sebuah prinsip ilahi di dalam diri siapapun, berapapun usianya, Tuhan bisa pakai menjadi hamba-hamba yang diurapi. Dan buku itu Warrior for Revival di Amerika di publishnya, tapi di Indonesia namanya Before 30. Ada beberapa cerita di sana tentang kematian daging, khususnya bagaimana Tuhan itu iris-iris dagingku itu. Waktu masih muda, baru pemula di dalam pelayanan. Ada dua macam pengurapan, ada yang orang yang diurapi seperti Saul diurapi lewat sebuah tabung. Samuel yang sama yang mengurapinya, yang mengurapi Daud juga nabi yang sama. Tapi dengan Saul dia mengurapi lewat tabung itu plastik. Tapi Daud dia urapi lewat tanduk hewan yang hanya bisa terjadi lewat kematian. Gak ada hewan diam-diam mau serahkan tanduknya untuk bisa minyaki kepala orang. Itu hewan harus dibunuh dulu, diambil tanduknya, dibolongi di tengah, dikasih minyak, dituangkan ke kepala seorang raja muda namanya Daud. Tapi Saul gak, dia pakai tabung. Sesuatu yang dibuat oleh manusia dan dibuat-buat oleh orang. Suatu industri, suatu produksi tangan manusia, sebuah produk. Superficial anointing. Urapannya sama, tapi tidak terjadi kematian daging. Saya ingin Anda untuk mengerti terlebih dahulu sebuah poin sederhana bahwa the anointing comes at a price. The love of God does come at no price. He's giving you free. Free of charge because He loves you the way you are. You don't have to prove anything to Him, gak perlu membuktikan diri. Gak ada syarat yang berlaku. Unconditional love dalam bahasa Chinese-nya, yang tahu Chinese seneng nih. Tanpa syarat. Agape love. But the anointing in your life that enables you, yang memampukan kita melakukan perkara-perkara yang dahsyat, itu datang dengan sebuah harga. Karena itu kepercayaan Allah. You need to only be a baby untuk dikasihi. But you need to be a fully grown man untuk bisa dipercayai. Saya dorong gereja ini dan setiap individu agar kita bertumbuh. Katakan pada kiri kanannya seperti ini, mari kita sama-sama makin diurapi untuk kemuliaan Tuhan. Satu lagi, demi Australia dimenangkan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I love it. In the last session, saya bicara kepada anak-anak visi. Kita bukan hanya saudara seiman, kita itu anak-anak, kita ini keluarga dalam keluarga visi. I'm talking to you semua pengerja-pengerja, saya ingin memberi kredit kepada Anda bahwa orang-orang yang tadi yang pengerja-pengerja kita, volunteer-volunteernya, gak peduli mereka tadi sudah melayani apapun juga kebaktian 1, 2, 3, bahkan dimulai dari kemarin malam, AOG semua, tapi Anda tidak mau privilege apa-apa, tadi ikut antri. So bravo kepada semua sukarelawan kita, kepada semua pengerja. That's the spirit. Itu bukan kedagingan. Itulah kerohanian. You're different. Keluaran pasal 30, saya baca dulu ayat 22 sampai 25. Mengenai minyak urapan yang kudus, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus, suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan seorang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Let's talk about the ingredients for the genuine
anointing oil. Yang namanya minyak urapan yang dipakai sekarang itu baby oil, itu bukan urapan yang sesungguhnya secara racikan. Saya tidak mau jemaat percaya kepada sesuatu yang sifatnya seolah keramat. Karena di dalam kekristenan tidak ada jimat. Don't believe, jangan percaya pada kehasiatan suatu benda. Peduli amat jikalau itu adalah minyak urapannya. Saya pernah suatu hari di sebuah desa namanya Desa Kerasak bersama dengan Pastor Yohanes waktu itu di Ungaran. Nyetir sendiri ke sebuah desa sebelahnya Banyu Urip terus lagi. Saya masih ingat waktu itu saya yang setir mobilnya, saya lulusan Kanada. Saya hampir nabrak sapi. Kalau saya pegang setir itu, semua orang di dalam mobil itu langsung imannya bertumbuh. Saya masih ingat kok tinggal di sebuah desa namanya Banyu Urip, artinya living water. Tapi nggak ada airnya, no banyu. Orang mau cari air itu harus dari sumur yang dalam-dalam sekali, airnya tanahnya gersam. Tidur di atas karung beras saya dan Pastor Yohanes dengan beberapa orang lagi tim kami, cuma berempat berlima untuk melayani sebuah desa. Apa Anda kira saya langsung di mega church? Saya langsung di kota? Saya bukan hamba Tuhan katrolan. Saya mulai dari Ungaran ke desa sini, ke desa sana, merintis di situ sendiri. Dipelonco kanan kiri. Saya harus melalui kematian. So saya mau terima urapan dari tanduk, bukan dari tabung. Makanya itu jangan Anda keberatan kalau masuk ke GMS. Peduli amat kalau Anda wakil pendeta atau bahkan pendetanya. Peduli amat kalau Anda dulu WL-nya di mana-mana. Di sini semua mulai dari MSJ 1. Right? My spiritual journey 1. Mulai lagi dengan CK 8 kali dari 12 kali pertemuan konsekutifly. Jangan miss anything supaya dapat NIJ nomor induk jemaat. Meskipun NIJ itu nggak bisa kau pakai untuk beli bubble tea. Dapat diskon berapa? Nggak ada. NIJ itu sebuah kebanggaan bahwa I pay the price to be here. Kita bukanlah gereja, yo join yo ke GMS yo supaya langsung kamu jadi WL, langsung kamu jadi pengkhotbah. Sana bisa khotbah bukan berarti diurapi untuk berkhotbah terhadap gereja jemaat kami. Karena kita tidak beli kata-kata. Yang kita terima adalah urapan Allah. Minyak itu ada harganya. Just because sana cakep bukan berarti jadi suamiku. Enak aja. Hanya barang cantik bukan berarti jadi istri. Emangnya dunia nafsu? Hubungan kami itu real. Nyata. Itulah GMS tercinta. It's the anointing. It's the word of God's anointing. Nah, waktu di Desa Kerasak itu saya tidur di atas keranjang gitu sekalian mandi. Saya tanya sama Pastor Yohana, yo, ini mandinya di mana? Ya di sini kok. Hah? Sini. Ya kamu lihat sana. Udah betul-betul cuma ditutup dengan rotan begitu yang bisa kelihatan. Lalu nggak ada saya pakai apung. Batu apung dan dulu pakai tas itu di dalamnya cuma ada Alkitab dan ada minyak, sikat gigi, udah gitu aja. Saya kemana-mana. Wah, udah saya ini orangnya jijian. Bersihan maksudnya saya kalau lihat yang gitu-gitu gilo saya. Tapi pada waktu itu tiba-tiba ada satu orang lumpuh, saya masih ingat. Saya minta minyak urapan, mereka nggak ngerti minyak urapan ini. Wah, dengan sekian sikal, nggak ada, yang ada minyak goreng. Cap dorang. Cap apalah nggak tahu. Saya bilang minyak goreng pun will do. Come, bring it to me. Saya oleskan di dahi orang itu. Orang lumpuh itu berjalan. Loh, gini-gini harus kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tapi setelah dia berjalan, mungkin besok dia jerawatan. Karena saya olesi minyak goreng di dahinya atau di kepalanya. Untung dia bukan wanita yang lebih sensitif skinnya. Lalu habis itu kami dikasih ayam, dikasih apa, ayam hidup dan sebagainya. Itu caranya mereka untuk memberikan rasa syukurnya. Luar biasa loh. Let me tell you, any oil will do. Tapi ini signifikansinya rohani. Di sini kita bisa melihat karakter Kristus dan apa yang Tuhan kehendaki. Waktu kita baca di dapur urapan ini dan semua ingredient atau semua bahan, kita bisa mengerti what God really wants. Apa yang Tuhan sentau di kansang sama. Tuhan itu sebenarnya lihat apa sih? Bukankah Tuhan itu disebut sebagai Allah yang melihat hati? Lalu apa yang dia lihat kira-kira di hati kita? Apa kira-kira yang dipandang sama Tuhan? Sebab kalau koko-kokonya Daud itu semuanya gagah perkasa, Tuhan sama sekali nggak melirik ke mereka. Pasti ada sesuatu dalam diri Daud yang Tuhan pandang. What is it? Nah, masuklah ke dunia Tuhan, di mana telur dan ayam sama-sama berlomba-lomba.
Kalau dalam dunia ciptaan, ayam dulu lah, mana ada firman yang berkata maka Tuhan menciptakan telur. Tuhan ciptakan hewan, lalu hewan itu bertelur. Tuhan ciptakan pohon, pohon itu buah, lalu buah itu dalamnya ada bijinya. Tapi di dalam dunia urapan, saling berlomba-lomba. Sebenarnya, diurapi dulu atau bayar harga dulu untuk diurapi? Dua-dua lah. Orang yang diurapi nggak akan takut bayar harga. Orang yang diurapi tidak akan punya mental instan. Meskipun mujizat itu terjadinya spontan. Tapi kalau kita mau semakin diurapi, kita harus rela untuk disalibkan. Pesan yang saya bawa ini tidak akan mudah. Gampang didengar, susah dilakukan. Tetapi lebih susah lagi kalau kita tidak melakukannya, berarti hidup kita akan penuh dengan kehampaan, hampa urapan. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa urapan itu nyata dan semua bahan-bahan yang disebut di sini itu mengandung signifikansi rohani. Are you with me? Let's go through one by one. Not hard kok. Cuman beberapa aja bahan-bahan saya jelaskan ya. Pertama ayat 22 berfirman Tuhan kepada Musa. Ambillah rempah-rempah pilihan. Yang pasti bukan kamu memilih aku yang memilih kamu. Jangan berikan pada aku kata Tuhan apa yang kau kira baik atau kau pandang baik. Lebih baik mendengarkan daripada sok tahu. Yang Tuhan kehendaki bukan korban. Obedience is better than sacrifice. Banyak orang kan begini. Maunya itu beri sesuatu dan menurut dia bagus. Tapi itu bukan kehendak Yesus. Saya pernah dulu. Waktu papa saya ulang tahun. Saya kasih bolpen yang mahal. Waktu mulai saya mulai pelayanan. Papa saya juga tahu gak mudahnya karena saya itu pergi ke pelosok-pelosok. Saya tidak bergantung sama orang tua. Belum juga punya pekerjaan, saya hidup dari iman pada waktu awal-awal masih saya kuliah. Waktu pulang saat summertime ke Indonesia. Papa saya tahu dan saya belikan bolpen itu. Karena waktu itu koko saya beritahu, papa pasti suka. Nah, memang mau tanya papa suka apa? Tanya papa, jangan tanya koko. Nah, koko saya bermaksud baik. Tapi ternyata meleset pula. Karena dia bukan papa. Saya kasih bolpen mahal. Papa saya kelihatan wajahnya sedih. Saya bilang, kenapa papa sedih? Papa saya pertama agak marah. Ngapain? Kan semua lang fe. Buat apa? Foya-foya. Papa saya tahu, saya kira wah saya langsung tertemplak rasanya. Papa kok gitu? Itu awal-awal saya lahir baru. Tapi habis itu papa saya itu baik hati padahal belum Kristen dan berkata, sorry. Papa tidak bermaksud untuk melukai hatimu. Tapi papa cuma eman aja sayang dengan. Janganlah. Atau papa tidak perlu. Sungguhan papa saya bukain sorokan. Krrrr, dibuka. Tahu nggak apa terjadi? Bolpennya ada 5 yang kayak gitu. Dari koko semua. Nah ngapain gua kasih yang ke-6? Marah saya sama koko saya. Saya bilang aduh. Ngapain? This is not what I need. This is what you think I need. Kamu kira papa butuh ini? I don't need this. Janganlah kasih Tuhan apa yang kau kira dia mau. Rempah-rempah pilihan ini Tuhan yang pilih, bukan pilihanmu. Letter luck literally. Dengarkan dulu sebelum kamu berbuat sesuatu. Jangan bayar semua harga. Tuhan tidak minta segala harga. Tuhan sudah bayar harganya. Lunas di kayu salibnya. Tapi apa yang kukatakan perlu, pentingkan itu. Apa yang kukatakan tidak perlu, jangan kau besar-besarkan. Orang yang diurapi Tuhan itu profesional. Dia tahu mana adopsi, mana aborsi. Ini bukan soal baby. Ini adopsi karena ini hati Tuhan. Yang ini aborsi, ini gak penting iya. Orang yang diurapi itu ya, gak manja. What do I feel? How do I feel today? I think I'm not feeling good. Gua gak cocok. Saya gak cocok sama itu, sama yang gak cocok. Orang yang diurapi Tuhan itu cocok sama semua orang. Orang lain gak cocok sama dia bisa, tapi dia selalu cocok sama orang lain. Dan dia selalu akan mencocokkan orang lain. Gak ada tuh. Setahu saya semakin kita diurapi, semakin inklusif bukan semakin eksklusif. Aneh. Saya dan istri saya di sekeliling kami itu ada orang tipe A, tipe B, leader atau bukan. Ini gak cocok sama ini, itu gak cocok sama itu. Itu sama ini gak cocok sama ini sama itu gak cocok sama itu. Paham? Tapi semua cocok sama kami. What does that speak about you? That you are anointed above the rest. That everybody finds their source of water in you. Saya nggak percaya, aku dicekin nggak cocok, aku gini, aku kerja sama itu nggak bisa. Hayya. Diurapi so tanggung-tanggung gaya-gaya. Sorry ya, sekali-kali aja saya ngomong apa adanya ya. Saya bukan sok diurapi yang enggak sih ya.
Karena orang yang diurapi pasti humble atau pasti ngalami humility. Gak mungkin dia merasa he has arrived. No, that's not what I mean. You're mistaken. Tapi yang saya maksudkan adalah, kalau saya melihat kayak begitu, saya cuma pendapat saya gampang. Hayya, dalam hati ya, sekya. Anak kecil dulu, anak kecil. Ini gak cocok, ini gitu, kelas ini, kelas. Orang yang diurapi itu pembawa damai. Jangan kira orang diurapi itu membuat orang rebah. Itu iya. Bukan itu saja. Semua orang kan cocok. Bukan, Anda kan cocok sama semua orang. That's the anointing. Don't give God what you think He needs. Tapi apa yang betul-betul Tuhan pentingkan, adopt. Apa yang menurut Tuhan kurang penting, abort. Tangkap ya ini? Makanya di dalam leadership kita harus hati-hati. The more convicts you have, the less anointed you will become someday. That's powerful. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan. Oke, mulai masuk ke ingredient pertama atau bahan. Mur tetesan 500 shikal. Katakan mur. Mur ini bukan sekrup ya. Minum sekrup lu mati gitu ya. Mur tetesan 500 shikal. Ini mur tetesan ini adalah bahan antiseptik. Mur di sini itu emas, kemenyan, dan mur. Yesus waktu bayi dikasih orang-orang Majus kado untuk ibu Yesus. Yaitu emas untuk sekolahkan dia. Kan Yesus sekolah kerabian. Yesus tahu Taurat. Belajar semua, umur 12 sudah bisa berdebat. Sudah bisa tanya, bukan tanya jawab, sudah bisa beri masukan, luar biasa. Kemenyan. Itu untuk inilah ya. Aromaterapi, untuk apa? Untuk kesehatan. Dikasih exhaust, dikasih pendingin ruangan, gitulah zaman modernnya sekarang. Atau dikasih untuk penjernih udara. Tapi mur itu obat-obatan, dikasih toolkit. Yesus gak pernah sakit tapi dikasih untuk keluarga itu supaya nanti medical bill-nya gak seberapa. Itu semacam dikasih asuransi. Dikasih tanda merah palang itu. Dikasih dalamnya itu obat merah, obat luka. Dikasih salon, dikasih apa? Apa namanya itu, salon pas itu. Dikasih ini itu. Mur itu obat-obatan. Mur itu adalah bahan antiseptik yang pahit kalau Anda minum. Jadi suatu hari saya pernah pada waktu di dalam sebuah sebuah bullet train di negara lain. Waktu itu saya pergi dengan tim pelayanan, lalu ada satu tim pelayanan keluarin satu botol, dia bilang ini luar biasa nih, ini antiseptik luar biasa. Wah, semprot apa aja bisa katanya, semprot di muka juga bisa, dimasukin di mulut juga bisa. Saya bilang sungguh entah. Dia bilang iya ini matikan virus. Masa sih sebelum corona? Masa sih? Saya lihat lagi, air ini kamu dibohongin ini. This is water. Saya bukan mau bunuh diri, tapi saya semprot di jari sedikit, saya jangan lakukan ini, don't try this at home. I think that's a foolish thing to do, but I did it. Just to prove my friend wrong. Saya, this is water, nyo. Kalau dia antiseptik, dia pasti pahit. Pernah makan nggak itu apa namanya? Apa ya dulu? Yang waktu saya step, waktu kecil pernah dikasih mama yang bulat-bulat itu mahal sekali, satu berapa juta itu? Apa? Binahong? Semua? Oh, sudah nih. Tianziwang, ya. Itu ya. Itu pahitnya. Nah, itu ya. Antiseptik itu pahit. Pernah merasa pahit? Disalahi, difitnah? Pernah rasa pahit disikut sama orang? Dibalap? Pernah rasa pahit yang disebabkan orang atau semata-mata yang tiba-tiba di hatimu kerasa? Mau tahu enggak? Urapan itu, bahan kesatunya, pahit namun bukan kepahitan. Kepahitan itu pilihan. Something bitter God allows in your path. Dan kalau saya lihat hari ini, saya rewind ke belakang, semua saat-saat saya punya pengurapan pribadi itu menanjak begitu tinggi, terjadi leaps and bounds, terjadi pelipat gandaan dalam pengurapan dalam hidup saya. Itu selalu ada satu episode yang sangat pahit dalam hidupku. Bukan berarti saya undang semua hal-hal yang pahit itu, ngapain cari masalah. Tapi kalau datang, bertemanlah dengannya, karena dia bisa menjadi bahan berikutnya untuk mengurapimu lebih. Kalau respon hatimu betul. Jikalau respon hatimu salah, Anda akan berakhir di selokan, bukan di urapan. Ambillah rempah-rempah pilihan, take it
take that as an ingredient for your next anointing. Atau untuk pertumbuhan urapanmu. Mur tetesan, nggak tanggung lagi, 500 shikal. Saya nggak tahu tuh, 500 shikal tepatnya seperti apa, saya nggak cari tahu. Tapi kalau saya baca, bahan-bahan yang lainnya shikal-shikalan, ternyata mur ini cukup besar ukurannya. Karena kalau Anda baca berikutnya, kayu manis yang harum itu hanya setengah dari itu alias 250. Berarti mur atau sesuatu yang pahit itu double porsi diberi. Nangkep ya? Betul-betul seolah-olah merasa overdosis ketika terjadi. Aku nggak tahan, kata orang Hokian, betahan nih gua. Saya nggak mampu lagi tanggung yang begini. Sumpah aku setiap hari kesel di hati. Aku nggak tahan Tuhan, kayak mau lari. Pernah kayak gitu? Kayak mau quit. Kayak mau quit. Anda sedang dimuri sama Tuhan. Rekor muri itu ada dua. Yang duniawi, Anda break some record. Ini dimuri sama Tuhan. Ini dikasih sesuatu kejadian atau suatu kondisi yang pahit. Ini bicara tentang kematian daging, the death to self. Lu bisa membalas tapi memilih untuk mengampuni. Kamu bisa mengeluh tapi kamu menangis, bukan meratapi diri tapi bersyukur dalam segala keadaan dan maju. Kita bisa merasakan kepahitan, atau kita bisa merasakan Tuhan di situasi pahit ini dan berkata, kehendakmu bukan kehendakku yang jadi. The death to self, kematian daging. Semakin daging kita mati, semakin diurapi. Dan semakin kita diurapi, semakin mati daging kita. Terjadi sebuah lingkaran Tuhan, bukan lingkaran setan. Kalau lingkaran setan kan beda. Orang dilecehkan, nantinya dia juga melecehkan dan jadi predator. Wah, itu nggak mari-mari, nggak selesai-selesai. Nanti setelah dia jatuh korban lagi, gara-gara orang itu, orang berikutnya yang jadi korban nanti jadi predator pula. Demikianlah dunia pelecehan di dunia, nggak selesai-selesai, nggak rampung-rampung. Lingkaran setan itu ada, tapi lingkaran Tuhan juga ada. Orang yang diurapi akan semakin mati dagingnya. Orang yang diurapi itu bukan sok diurapi, bukan. Orang yang diurapi Tuhan sesungguhnya, Anda bisa lihat, he's almost, nggak ada orang yang sepenuhnya mati dagingnya. Itu kita semua mati setiap hari menyangkal diri. Catherine Kuhlman berkata, I die 1,000 deaths. Orang yang diurapi itu akan kelihatan satu manifestasi. Sebelum Roh Kudus bekerja ngeflow dalam pelayanannya, Anda melihat roh membunuh dagingnya. The Spirit hiduplah oleh roh supaya kamu membunuh perbuatan-perbuatan daging. Roma 8. The Spirit kills the works of the flesh. Tanda urapan itu ternyata bukan sok-sokan, hebat. Oh, saya melihat orang-orang yang masih amatir dalam urapan itu, ada yang mencoba-coba metode-metode segalanya, itu toying with the anointing. Though you are anointed, you keep toying with it. Soon enough the anointing will reverse and boomerang. It will become your enemy. Anda melihat orang-orang yang toying with the anointing? Kayak Saul, gak serius nih sama Yesus di perjanjian lama tuh. Gak dibunuh, Tuhan ngomong apa, mentang-mentang dia diurapi, mentang-mentang dia menang. Lalu habis itu disisakan rajanya, mbek-mbeknya disimpan, wagyu-wagyunya. Samuel berkata, lu main-main ya, suatu hari kerajaan itu akan robek dari kamu. You see, just because you are anointed today, and if you don't keep following the right path, yaitu the death to self, one day, your anointing will experience this. Seperti ada lalat mati yang mengkamirkan seluruh urapan kita pengkhotbah. Urapanmu akan basi. Dan urapan yang selama ini menyertaimu akan berbalik melawanmu. Stop toying. Saya melihat anak-anak muda, anak-anak yang baru dalam pelayanan, tentu muda sih. Wah, why toying with anointing gini gitu. Wah, just because, just because you can flow in power doesn't mean you know how to walk in power. You walk first lah. Jangan belum apa-apa kalau kita lagi mimpin atau nyanyi nih ceritanya. Kita mau nyanyi kayak Whitney Houston. Wah, itu semua ada basicnya. You master the basic first sebelum improvisasi. Betul kan?
Sebelum kita bisa putar-putar ice skating itu mereka harus belajar dulu. Stature-nya, posturnya. Nggak bisa langsung hole in one. Saya belajar golf itu saya sampai nyerah, memang bukan panggilan. Setiap kali saya pukul saya disuruh keluar. Karena semua rumputnya yang saya pukul bukan bola. Ternyata ada caranya yang tahu golf itu. Tangannya harus berapa, harus lurus, mananya yang goyang, shouldernya. Rumit banget. Udahlah, it's not for me. Jangan tiba-tiba mau jadi Tiger Woods, boom, langsung hole in one. Itu semua ada fondasinya. Betul itu ada sisi laki. Tapi orang-orang yang skillful yang bisa selaki itu sekali-kali. Itu ada basicsnya. Jangan tiba-tiba nyanyi langsung tarik-tarik mencong semua. Belajar untuk gak fales dulu. Saya punya seorang teman dulu di Asia for Jesus. Padahal dia itu sudah profesional penyanyi. Dan dia suaranya luar biasa, orang Taiwan tapi seperti orang hitam kalau nyanyi. Tapi lihat kalau dia latihan, lucu. Dia tarik, dia pun perlu exercise dulu. Kita tiba-tiba langsung nyanyinya. Mau ke Sabang sampai Merauke. Itu ada basicsnya. You don't immediately sound like Whitney Houston. The anointing is likewise. You don't immediately have such a partnership with the Holy Spirit. Before Holy Spirit will flow with you, you will have to walk with Him. There's no one night stand with God. God wants a real relationship, and in that relationship, dalam hubungan itu, you die, not He died. He died once, enough. Now He lives in you, you must die to self. Antiseptik itu pahit. Death to self. Saya nggak bisa ceritain aja episode itu apa. Tapi hari ini kalau saya bisa duduk dengan Anda, saya bisa cerita titik-titik mana terjadi lonjakan urapan. Begitu luar biasa. Saya cerita satu aja ya, yang nggak ada di buku, oke? Berapa tahun yang lalu, sebelum pandemi tentunya, 2019 khususnya, saya dalam kondisi sangat berat, bukan karena salah saya. Dan habis itu saya sudah nggak kuat lagi. Waktu itu saya betul-betul disalah ngerti, habis-habisan lah, sudahlah. Character killing, what have I done? Even though it's important ya. Kalau kita ngalami sesuatu yang pahit, jangan bela diri. Jangan bela diri dulu, kadang-kadang perlu evaluasi. Sometimes you also have some wrong, me too. Jadi jangan dikit-dikit langsung, wah ini salib. Gak tentu salib kalau dia maling ayam. Gimana salib om dia selama ini opresif? Gimana salib kalau selama ini kita dalam pelayanan bersama kita egois? Metode-metode kita itu loh kurang bijaksana. Kalau sampai terjadi sesuatu yang salah sendiri, jangan langsung memang ya bela diri atau apa, evaluasi. Meskipun demikian, kalau memang ada bagian itu adalah salah kita, tetap kalau kita itu jujur mengakui dan mau berubah, Tuhan perhitungkan air matamu itu dan tetap Tuhan tabung di kirbatnya. Karena kalau kita itu disalah mengerti, itu air mata kita, air mata kekudusan. Kalau kita pure nggak salah. Tapi kalau kita ada salahnya, kita bertobat di bagian kita yang salah, lalu kita bertobat dan berubah di sana. Air mata kita itu termasuk campuran kekudusan dan campuran kekudusan dan pertobatan. Itu pun masih terhitung di hadapan Tuhan. Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang pahit, jangan langsung konklusi, gua nggak salah. Evaluasi dulu, ujilah hatiku. Apakah ada yang serong? Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Apakah aku sungguh mengasihimu? Kadang-kadang ada salah kita. Karena manusia suka sekali bermental korban. Seperti yang sekarang seringkali menipu netizen. Ada apa-apa langsung naik berita, langsung ke sosial media. Semua orang bela dia, bodoh itu. Kalau sampai dia ada salahnya, dia begitu, dia dibela seluruh dunia, Tuhan muak sama dia justru ketika dia naik ke sosial media. Jangan cari pembelaan manusia, be quiet in His presence. Evaluasi dulu, apakah ada bagianku ya? Kalau memang nggak ada bagian kita, ya sudah. Terimalah itu sebagai rempah pilihanmu yang pertama. Bukan berarti kita terima saja, enggak. Tapi lakukan cara yang benar. Cara Tuhan segala perkara. Jangan caramu yang berdosa. Nah suatu hari saya pernah mengalami sesuatu yang menekan. Kalau yang ini sudah berhubungan dengan fitnah, maka nggak terbukti, itu sudah nggak usah dievaluasi, jelas-jelas it's not factual. Saya susah sekali.
Dan kalau orang luar, orang jauh, begitu lain cerita kalau orang dekat. Saya duduk itu waktu itu mau doa malam saya masih ingat. Itu hari Jumat. Saya duduk di lantai. Saya nggak tahan, jemaat nggak tahu. Loh kalau ada dosa gitu jemaat nggak tahu tuh munafik namanya menyembunyikan. Ini bukan soal personal sin, bukan soal moral. Ini sesuatu yang lain. Ini saya nggak tahan, saya masih ingat kok. Waktu itu saya nggak tahan, saya nggak bisa Tuhan. Itu sampai WL-nya, pemimpin pujiannya itu, ngulang lagu itu 4-5 kali. Saya sudah dikasih tanda, itu SM Service Managementnya sudah beritahu kok Philip, naik ke atas. Saya nggak responi, saya duduk, semua orang berdiri, saya duduk. Berapa kali diulang tuh, haleluya 12 kali itu udah kali 12. Saya bilang, Tuhan, I cannot go any more further than this. I cannot. Daud berkata dalam Mazmurnya, kalau orang lain cerita, lu orang ini waktu sakit aku yang doakan. Tapi ketika aku gak melihat, ini yang kau lakukan. Saya gak kuat. Dan tiba-tiba ada suara Roh Kudus, still small voice. Pada waktu kondisi hati seperti itu gak mungkin dengar Tuhan itu secara jelas. Tapi saya tahu suara murni itu selalu Kristus. Seperti ada orang yang ngomong sama saya, can't you make one more step forward to the stage for me? You do it for me. Oke Tuhan. Saya memang kalau doa khotbah nggak pernah ada catatan, sekarang pun ada catatan. Tapi hari itu nggak ada pikiran, bukan nggak ada catatan. Nggak tahu sampai saya khotbahkan. Saya naik ke atas, saya masih ingat kok itu. Jumat malam pukul 7.30 saya naik ke atas panggung itu. Saya naik begini. Nah, saya naik dengan semua lemah. Saya cuma kata, let the weak say I am strong. Saya naik, tiba-tiba, karena saya nggak tahu mau ngomong apa. Saya nggak bisa buat-buat orangnya. If I have no word, I have no word. Boom. Ada orang pakai obat. Seperti ini obatnya saya jelaskan warnanya, berapa bijinya. Ada orang punya vaping di kantong sebelah mana, ditaruh. Dan juga ada yang di sini vapingnya ditaruh di sepeda motornya itu diparkir di mana. Semua orang sampai, Kalau Anda tahu, tak lama setelah itu pandemi, saat teduh bersama, marifat-marifat, mungkin pernah Anda lihat, itu mulainya waktu saya di lembah. Saya itu tidak punya karunia kenabian seperti itu sebelumnya, not so much. Kecuali waktu FKA, Festival Kuasa Allah, Tuhan beritahukan. Tapi selebih itu nggak ada dalam ministry saya terlalu gimana. Tapi sekarang saya berkhotbah tiba-tiba, diberitahu. Nggak mungkin kan? Orang maju ke depan saya beritahu berapa slice yang ada di sininya itu karena dia gores-gores di tangan kiri, angkat itu lengannya di sebelah situ ada berapa gores. Saya sebutkan. Saya kaget. Wow, terjadi lonjakan bukan cuma di urapan tapi di karunia. It's when I was in the valley. I chose to make obedient steps forward because it's my job. I serve God because it's not because it's easy. I serve God because it is right. Nah, saya move up. Waktu saya naik ke atas panggung tersebut, boom, anointing untuk marifat, take off, boarding call. Cabin crew, please prepare for take off. Bom, orang dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Lalu setelah itu saya sampaikan firman, dilawat Tuhan lagi. Saya turun tidak feeling better, but I was more anointed. Ever since then, setelah itu pandemi, 2020. Lalu habis itu hikmat marifat, keterusan Rabu Sabtu. Siapa di sini yang nonton saat teduh bersama angkat tangan? You see? Hallelujah, to God be the glory. Kalau Anda kira saya nabi, Anda salah. Untuk saya bisa kenabian, saya harus dimartir dulu. Martir itu bukan mati untuk Kristus saja. Martir itu hidup untuk Kristus dalam kematian daging. Welcome to the first ingredient of the anointing. Lalu kenapa kalau orang itu sedikit disenggol di gereja, pindah gereja? Sekia. Dikit-dikit ini itu pecah. No way ya. Sudah terlalu banyak gereja Indonesia pecah di luar negeri mana-mana. Not our church. Ini itu gini. Aduh, quit. Bagaimana. Hayya. Saya nggak bisa cerita aja. Baca sendiri tuh biografi. Kalian punya waktu kan? Nah mudah. Kuliah 2 hari, sisanya kan masih bisa nganggur. 3 hari kali. Itu baca before 30 itu. Adikku digasak sama youth pastorku di gereja. Adik saya dihajar, dipukul. Umur 9 atau umur 11 saya lupa.
dipukul sama orang umur 20-an who happen to be my youth pastor dulu. And my praise and worship pastor as well. I stay in that church until the end of my stay in Canada under his leadership. Yumbe tahan di bawah, cik gimana? Sekia. Nggak usah ikut perang. Nggak usah ikut perang. Kalau saya ngomong gini sama jemaat nggak bisa. Saya ngomong sama murid, jadi saya nggak anggap Anda orang luar. Jadi saya harus pakai ilustrasi. No way, nggak usah pakai paman. Kalau Yesus sama murid-muridnya ngomong apa adanya, blatantly. Saya beritahu ya, kalian kalau begitu, sorry yang lebih tua kalau saya kalian-kaliankan. Dalam hal ini sekarang saya bertindak sebagai dalam urapan Bapak, dalam otoritas Bapak. Kalian kalau begitu ya, nggak usah ikut perang. Minum aja, mencedok air itu dengan lidah seperti papi atau seperti anjing. Nggak usah ikut perangnya Gideon. Gua bawa 300 saja, nggak usah 1000. Sekia. Anak kecil maksudnya. Ini bukan bahasa Korea. Kalau sekia bahasa Korea itu bahasa jelek. Ini bahasa Hokkien. Sekia anak kecil loh. Nggak tahu apa-apa. Kapan mau grow up? Berapa tahun ikut Yesus? 1 tahun? 10 tahun? Kok masih gitu? Kapan mati dia dagingnya? Ya ampun, udah ikut Yesus 5 tahun masih demikian. Gimana dipakai Tuhan? Maunya gagah perkasa, tapi ompong gigi rohaninya. Haleluya. Ngomong kanan kirinya, gua bukan Sekia. You understand? Saya tidak judgmental orangnya. Kalau ada orang-orang di bawah saya, siapapun juga, jemaat atau leadernya begitu, saya pasti akan berbelas kasih. Saya itu orangnya kayak gitu. Tapi kalau saya khotbah gini, buka kartu saya. Tapi kalau saya, handling saya itu, kalau saya adalah jasa logistik, handling saya itu bagus. Jadi fast-nya nggak pecah kalau di tangan saya. Siapa yang di bawah saya, siapapun juga, jemaat atau bukan, jemaat atau leader atau gimana, saya pasti dengan compassionately. But if you come into my army, into my military mode, and I'm speaking as a general in war. Sorry guys, you don't make this army. Go home, stay home, under the blanket, ngedot, jangan ikut perang. I don't welcome you in the battlefield, because you'll be my burden. You'll not be my help. Angkap ini ya. Is this too hard? Are you guys hating me already? No lah, ngomong kanan kirinya, I love the preacher. Mur tetesan itu 500 shekel. Tapi kok coba lihat ya ingredient bahan kedua. Tapi kayu manis yang harum setengahnya dari itu, hanya setengah dari itu, yakni 250 shekel. Kayu manis, katakan kayu manis. Kayak katakan cinnamon. Cinnamon itu bagus sebenarnya untuk kesehatan ya. Dan kayu manis di sini itu bahan urapan. Jadi urapan itu nggak hanya pahit, dia pahit manis. Wah kayak durian. Durian apa yang pahit manis itu enak sekali ya. Nah, kayu manis yang harum setengah dari itu. Kayu manis di sini lambang keintiman dengan Roh Kudus. When you die to yourself and keep dying that way, it's really not a challenge to be intimate with the Holy Spirit. Sungguhan loh. It's really not too great a challenge. Karena it comes naturally, sangat alami. Makanya nggak perlu overdosis kalau keintiman. Orang yang sungguh-sungguh diurapi nggak akan gembar-gemborkan, gua intim loh sama Roh Kudus, gua deket sama Roh Kudus, nggak usah gitu. Orang intim dengan Roh Kudus nggak banyak bicara, mengenal. Kata-katanya nggak mubasir. Kalau doain orang nggak usah didorong untuk rebah. Terima catchernya itu menjadi penahan, bukan penangkap. Kalau bicara soal manifestasi dalam yang kelihatan, no really, 250 shekel enough. Be careful. Ini suatu contoh yang nggak masuk akal, contoh yang ridiculous, yang konyol, oke? Hati-hati kalau orang diurapi dia, haji, orang rebah semua. Padahal dia nggak minta apa-apa, nggak suruh orang ke sana. Maksud saya, it needs only a still small voice. People will listen to you. Kata-kata nggak berbobot. Nggak usah making a show. No gimmick needed. Nggak usah please datang.
Awas lu nggak datang ya. Awas lu ke gereja begitu ya, ke gereja sana dan sini ya. Nggak usah. Orang kan antri. Malah justru yang mau eksis terus sosial media ini itu untuk memancing-mancing. Nggak berdampak. You just stay on the right path. Keep dying to yourself. Keep loving people. Loving God, loving people. Dan sedikit saja setengah measurement, cuman setengah takaran dibanding dengan mur tetesan. Yang namanya kayu manis cuman perlu separuh saja, 250 shikal. Gak perlu terlalu banyak kalimat sudah mengena. Tidak terlalu banyak karbohidratnya, protein semua. Dan tidak perlu banyak beraksi dan bahasa Ibrani-nya keakean gaya. Orang dijamah. Bukan hanya waktu kita melayani flowing in the anointing, tapi waktu kita living in the anointing every day, orang-orang diubah sekeliling Anda. Ada sebuah culture yang Anda bawa di tengah-tengah komunitas di mana Anda hidup. Ada changes, divine changes. Cuman setengah dari itu, 250 saja. Gak usah gembar-gembor dekat sama Tuhan atau apa. Orang itu bisa lihat sendiri sana dekat sama Tuhan. Orang bisa tahu sendiri. Orang bisa rasa aman sendiri jika Anda di dalam sebuah pesawat terbang lalu goncangan turbulence yang terlalu keterlaluan, lalu nanti tiba-tiba ada orang di sana, thank God ko, thank you C, karena ada Cici di sini aku tenang. Anda nggak usah tenangkan orang dekat Anda akan merasakan roh Allah. Nggak usah ngaku-ngaku. Kayu manis yang harum setengah dari itu manis alami. Dan semakin inilah lingkaran Tuhan. Semakin manis hubungan kita dengan Kristus dan dengan sesama kita, semakin kita diurapi. Dan semakin diurapi, semakin manis. Gak ada orang setelah diurapi itu semakin, bahasa Yunaninya, versi Surabaya, semakin benjekno. Gak ada. Gak ada orang semakin diurapi, semakin menjengkelkan. Gak ada. No. Orang semakin diurapi, dia semakin sifatnya sweetheart. Anda lihat, orang semakin anointed, semakin sweet. Something about him that is heavenly cinnamon. Something about her is heavenly cinnamon. Makanya orang kalau diurapi itu yang pertama reap the benefit itu orang dekat. Makanya urapan itu bukan untuk show, bukan untuk rebah. Something, orang semakin manis sama Tuhan, semakin diurapi. Orang semakin manis sama sesamanya, semakin diurapi. Dan orang semakin diurapi, semakin manis sama Tuhan, semakin manis sama sesamanya. Gak perlu seperti hamba-hamba Baal atau nabi-nabi palsu itu yang gores-goreskan, turunlah, gak turun-turun nabi. Elia cuma berkata, Allah Israel, boom. Gak perlu, wah Roh Kudus sini, Roh Kudus sini, Roh Kudus. Gak perlu. Dia cuma berkata, Dear Holy Spirit. Mungkin bukan soal rebah atau tidak. You begin to feel the atmosphere is charged. Something, lebih tepatnya someone just enter the house. Cinnamon. Ngomong kanan kirinya, hai kayu manis. Oh haleluya. Kayu manis siapa yang punya? Jangan ngecuan ya guys. Gombalan saya nggak mempan sama istri saya. Be really sweet. Lanjut ya. Siapa diberkati Tuhan, amin? Itu tepuk tangan seperti rintik-rintik hujan gak jadi. Jadikan. Orang kalau diurapi, waktu kita doa dan pelayanan, kita orang yang sama. Paham ya? Gak tiba-tiba berubah bahasanya. Kalau khotbah, kalau ngomong ya kurang lebih gitulah. 11-12 sama. Kecuali kalau nyanyi, tiba-tiba orang nyanyi, kita bisa nyanyi, malah lain cerita, itu suara perut soalnya. Tapi orangnya sama. Jangan kalau pelayanan one person and another person in life. Nggak usah gitulah, apa adanya. Saya kalau khotbah juga saya selalu usahakan 11-12 artinya, I don't want to sound different tiba-tiba, oh Tuhan, colonglah kami, hilang semua dicolong. Nggak usah haleluya, nggak.
Saya nggak ngomong, jika saya nggak nyindir nyinggung siapa-siapa ya. Banyak hamba Tuhan pendeta, teman-teman baik saya. By the way, not all my friends itu just GMS people. Oke? Tapi you don't make sound. Saya kenal ada seorang hamba Tuhan yang korbannya begitu, tapi in life dia juga begitu. Yang lain cerita gitu ya. Tapi ada orang yang beda banget. Depan tuh Hosana, haleluya, tapi nanti habis itu, dasar lu apa, semua lain-lain sekali. Cinnamon is real sugar, you know. It's not. Itu is a natural sugar, natural. Dia bukan proses. Kalau langsung dari nature ya, cinnamon juga bisa diproses. Cuman yang ini maksudnya ini adalah real cinnamon yang natural. You should be natural. You should be supernaturally natural. You should be naturally supernatural. Think about it, bawa pulang ke rumah. Tidur pikirkan itu, maksud kata-kata itu. Lanjut lagi. Yakni 250 sikal dan lalu habis itu tebu yang baik 250 sikal. Pakai tebu 250. Tebu, katakan tebu. Akan sesuai. Pernah minum air tebu? Tebu juga manis. Tebu di sini harusnya kalau kita baca itu adalah makanan rakyat. Tebu itu bukan sesuatu yang wah. Kalau nggak percaya, tanya sama Pastor Robin. Kung Fu Panda. By the way, you must not bully your pastor. Only you, the pastor above your pastor can bully that pastor. Tebu is not luxury. Menurut saya kesalahan harusnya. Tuhan itu kan punya gengsi namanya kemuliaan. Harusnya wine lah. Mana ada orang konglomerat kalau lagi pesta segalanya itu buka wine-wine murah. Tebu apalagi minumnya tebu. Ngapain itu? Mau minum sekalian. Whisky yang itu loh. Apa itu yang mahal sekali itu? Harganya puluhan juta atau ratusan. Wine-nya yang tahun berapa, yang Petrus atau apa. Bukalah yang Petrus, yang Paulus. Semuanya keluarin semua Yakobus. Harusnya. Tebu gak malu Tuhan. Di dalam urapan itu terkandung a very humble material. Orang yang diurapi pasti makin humble. Dan semakin humble semakin diurapi. Itu sungguhan. Semakin you talk about yourself in life or in your ministry, semakin less loyal people will be to you. Because God is not with you, not for you. Sebab semakin kita melayani Tuhan, semakin tebu, semakin selfless. Ngerti ya? Semakin humble. Makanya orang kalau semakin diurapi, hidupnya nggak tambah tinggi. Naik ke puncak gunung, enggak. Orang yang diurapi itu semakin seperti padi yang sudah kuning. Semakin menunduk. Dia semakin appreciate. The more anointed I become, the more appreciative I have become with people that serve to my right and left. Saya sangat-sangat menghargai. Saya punya satu kebiasaan, dan saya lihat di gereja kita juga hamba-hamba Tuhannya punya kebiasaan untuk menghargai orang-orang yang servis ini, yang pakai seragam, yang pakai apa. Because karena kita naturally nggak merasa kita lebih tinggi dari mereka. Ya, secara badan saya memang lebih tinggi dari Pastor Samuel ya. Rambut saya lebih banyak. I know. You don't have to tell. Some things are best kept secret ya. Oh ya, saya ya oke. You know, kita akan semakin merasa not exclusive. Kita akan semakin merasa kita itu with people. Nggak bisa nggak sih, semakin kita diurapi, semakin tergoreskan semua pride kita. Karena nggak bisa kita ikut Yesus with pride. Glory dan pride itu dua hal yang berbeda. Glory dan pride itu beda. Di mana ada pride, ada glory. Bapak, Ibu, Saudara, bukan anggur yang Tuhan minta. Tapi Tuhan kasih takarannya atau kuotanya anggur, tebu itu cuma 250. Katakan cuma 250. Kenapa nggak 500 ya? Kalau sudah mati daging, kita nggak usah terlalu sok rendah diri, paham maksud saya? Rendah diri itu nggak usah overdosis, 250 cukup, nggak usah gopek. Lama-lama jadi risih orang yang terlalu rendah diri, ngertinya. Wah, aku nggak bodoh, lama maunya apa? Aku pinter ya, enggak, aku nggak pinter sebenarnya. Kamu bodoh ya, aku nggak bodoh. Ya lu maunya apa? 250, ada orang berkata, Ci, anaknya pinter sekali ya gini-gini. Kok enggak, kok anakku bodoh, anaknya denger sakit hati. Ci, anaknya pinter ya sekali. Oh, terima kasih, puji Tuhan. Say thank you. Gak apa-apa. Kamu mimpin pujiannya hari ini bagus loh ya. Terima kasih kok. Terima kasih. Thank you, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya,
Jadi sebenarnya 250 cukup sih, nggak usah terlalu. Ada orang yang menginjak-injak kita. Kadang-kadang Tuhan nggak suruh kita mengorbankan diri untuk menyenangkan mereka. Cukup Anda ampuni. Kalau dia nggak mau berubah, tinggalkan. 250 cukup. Tuhan tidak menuntut 750. Tuhan tidak menuntut 1000. Tuhan tidak akan mengorbankanmu. Cukup humble with a humble attitude, hadapi dengan rendah hati. Udah. It's enough, you see. Lanjut lagi ya. Lalu ada kayu teja 500 sikal. Nah ini lebih besar lagi nih 500 sikal. Katakan kayu teja 500 sikal. Kayu teja ini apa? Kayu teja itu cassia wood. Cassia wood itu adalah suatu jenis kayu yang sangat enduring, tahan banting. Jadi misalnya di Indonesia kayu jati gitu, dia endurance, ketekunan dan kesabaran. Jadi orang yang diurapi pasti tidak punya mental instan. Meskipun urapan kadang-kadang terjadi instan, namanya curahan, dan mujizat bisa terjadi spontan. Tetapi mentalitas orang yang diurapi itu pasti tahan uji. Dia pasti tidak kesusu, terburu-buru, tergesa-gesa. Dia pasti akan bisa diberi Tuhan ketabahan untuk enjoy prosesnya. Ketabahan, kesungguhan, seperti Abraham yang diurapi untuk bersabar. Orang yang tekun semakin diurapi, dan orang yang diurapi akan semakin tekun. Cassia wood. Urapi aku kok. Pernah sekali saya ada satu anak muda nggak tahu mikir apa. Urapi aku supaya besok aku ujiannya lulus. Saya udah curiga. Kadang-kadang ada orang minta gitu, saya langsung doakan. Nggak ada salahnya kan doa minta direstui Tuhan. Tapi saya rasa orang ini salah ngerti. Di dalam roh saya ada karunia membeda-bedakan. Saat itu tiba-tiba nyala, saya berkata, kamu sudah belajar? Enggak, saya percaya. Kok tumpang tangan, langsung saya jenius. Gila lu, saya bilang. Saya bilang, kamu kira tanganku mengubah responsibility-mu? Bilang enggak. Tumpang tangan kok, enggak mau. Kalau saya tumpang tangan nanti, kamu justru hilang memori. Aku buatmu linglung. Paham maksud saya? Cassia wood, tekun tabah. Sometimes when you don't experience a miracle yet, pernah lihat nggak orang kanker belum sembuh dan Tuhan tidak sembuhkan secara mujizat? Ada juga yang begitu, ada yang disembuhkan langsung. Saya pernah melihat perkara-perkara heran terjadi. Saya pernah melihat di salah satu FKA, itu sampai sudah ada di dalam grup waktu itu, sampai ditunjukkan kankernya itu langsung nyusut tahun 2018, 2019 waktu di Pakuwon, di Surabaya, di outdoor waktu itu, 22.000 ketika itu yang hadir, 88.000 yang nonton di rumah sebelum zamannya COVID, waktu orang-orang from home semuanya online. Dan saya ada satu yang gede segini, kankernya, nyusut, jatuh. I've seen that how cancer fall off. Saya tidak melihat sendiri, saya ditunjukin gambarnya semuanya dari panitia waktu itu yang tidak semua bisa disaksikan di atas. Kadang-kadang terjadinya waktu mereka pulang tiba-tiba menyusut. The anointing of God knows no time, keeps on working in the lives of those who need it. Tapi kalau tidak sembuh, pernah kan Anda lihat orang yang belum sembuh, tabah, bisa sukacita, melalui operasi kemoterapi, tapi bisa hatinya itu damai sejahtera dan bawa damai buat orang lain, malah bisa pikirkan, ngomong sama pembantunya, tolong ya, itu masakan ini itu, ke tetangga aku kasih makan, kok bisa ya? Itu kalau nggak orang diurapi, jangan hakimi dia, lu nggak diurapi, lu nggak sembuh, lu nggak ngalami mujizat, sana belum ngalami, jangan hakimi. Itu orang bisa mikir kayak gitu di tengah-tengah seperti itu tubuhnya. Itu kalau nggak urapan, what is that, tell me? Urapan itu sifat Tuhan, tekun, sabar, tabah. Terakhir, haleluya. Dan minyak zaitun 1 hin. Minyak zaitun 1 hin. 1 hin itu berapa? 1 hin itu 6 liter. Diperlukan 2-3 liter minum air, kata dokter, untuk kita menjaga ginjal kita. Jaga hati guys, tidak bisa cuma 2-3 liter air. 6 liter. Jaga hati. Berarti hati dijaga lebih ketat daripada ginjal kita. Hubungan kita lebih berharga daripada biji mata kita. Kalau nggak percaya, tolong pura-pura saja, jangan sungguhan, nanti saya disu. Orang kanan kirimu, tolong ya diculek matanya. Nggak mungkin kena, dia langsung pasti tutup, dia jaga tuh. Jagalah doa, kehidupan doamu, lebih dari itu. Jagalah kehidupan firmanmu, lebih dari itu. Ginjal dijaga 2-3 liter. Nggak jaga, gagal ginjal. Ginjal cuma 2, 11 sentian masing-masing. Potong setengah, ambil 1, tinggal 11 senti. Lalu habis itu cuci darah. Cuci darah sampai sekian lama nggak bisa turun, nggak bisa apa-apa.
transplant, lalu mati. Jaga itu, minum yang baik. Tapi ternyata ada yang lebih dijaga. Kalau ginjal 2-3 liter doang, itu air saja. Ini minyak zaitun urapan. Jaga dengan Roh Kudus 6 liter. 6 liter. Sedikit negatif spirit masuk ke kloset. Dalam nama Yesus. Oh Tuhan, aku gak keluar dari sini hidup-hidup sebelum ini selesai di hadirat-Mu. Jaga 6 liter. 32 tahun saya ikut Yesus dalam urapan. 30 tahun dalam kebangunan rohani. Tahun ini merayakan dari tahun 95 ke 2000. Iya. Saya jaga 30 tahun dalam urapan itu. Tak terhingga kali hatiku masuk hadirat Allah lagi dan berkata, Tuhan, bereskan. 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 Kita jalan, hati kita mulai salah. Bujangan atau nggak bujangan lebih parah kalau yang sudah menikah. Sometimes, some people may turn your head once. Pernahkah Anda lihat kalau orang jalan? Oh, cakep. Maybe you turn once, ingat 6 liter jaga hati? Do this. First turn, naive. Second turn, planning already. No second turn, 6 liter jaga hati itu berarti ekstrim. Be careful the slightest sin. Dan kalau Anda jaga ini bukan cuma kematian daging, tetapi hati itu dijaga bersih. 6 liter sehari. Terus menerus. Bukan cuma tadi pagi sudah doa, tapi saya senantiasa dalam hati menjaga persekutuan dengan Roh Kudus. Oh, 250 shikal kayu manis saja cukup kok. Sungguhan lihat ya, tidak akan susah bagi Anda melakukan kehendak Tuhan. Dan akan ada pengurapan dan penyertaan.